Ya, namanya rumah tangga itu kan gak ada yang sempurna, Mas. Banyak mencari pasangan juga pasti nggak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna yang nggak mungkin dapat. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tiga bawang dulu ya. Ada. Jam 10:30 ya. Itu Mas Angga udah mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Oke. Jadi dengan dilaksanakannya ikrar talak, maka proses permohonan ikrar talak itu udah selesai semua. Sedangkan akta cerai akan keluar kurang lebih 5-7 hari. Jadinya udah selesai semua ini. Udah ya? Oke. Berarti udah aman ya? Udah selesai semua. Jadi proses tahapannya udah selesai semua. Oke. Dengan tadi Mas Angga ikrar talak udah selesai semua, Sandy. Oke. Ya wis. Siap. Oke, Mas. Ya. Ya, thank you, Mas. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Iya. mulai. Ini seperti apa mungkin hari ini Mas Angga sudah akhirnya Depannya, Mam. Iya. Ya, ikrar talak kan ketok palunya udah selesai ya, Mas Andi ya. Udah 2 minggu yang lalu ya, Mas Andi ya. Jadi ya alhamdulillah dipermudah semua, dipelancar semuanya. Ya udah mau gimana lagi, memang seharusnya seperti ini kan, mengikuti proses yang ada. Ya Bang Sandi. Kan kebetulan memang Bang Sandi sama Mas Kris yang ngurusin semuanya. Jadi kan memang saya tidak hadir kan. Tapi perasaan sendiri seperti apa sih? Karena kan memang sudah nggak kepengen dari awal kan, memang udah nggak kepengen ribut-ribut dan pengen cepat selesai. Iya, ya perasaannya pasti lebih lega ya Mbak. Gitu cuman gimana ya, lebih lega aja gitu maksudnya. Ya harus begini. Ya harus begini gitu ya. Diterima nggak terima ya harus begini gitu. Ya harus siap gitu karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih hatiku gimana gitu perasaannya. Lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu. Begini lagi ya gitu. Tapi berusaha move on kembali. Harus dong Mbak, skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima walaupun tidak sesuai dengan hati. Namanya juga cobaan. Karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan gitu kayak Mas Ani. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan. Sekuat apa, setegar apa. Tapi ada rasa penyesalan nggak? Ini kali ini gagal lagi di rumah tangga. Yang menyesal bukan saya lah Mbak. Yang menyesal ya pasti yang menggugat saya insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain. Kecewa nggak? Tiba-tiba saya digugat. Karena nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba digugat. Kecewa nggak, Mam? Kecewa. Jangan Karena- pancing-pancing, udah ada. Udah ada pancing-pancing lagi. Udah dong, jangan mundur. Hah? Ya kecewanya ya namanya rumah tangga itu kan gak ada yang sempurna Mas. Banyak mencari pasangan juga pasti nggak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna yang nggak mungkin dapat. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabarin, tidak digugat. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus kayak Bang Sandi yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah ya udah dari kemarin udah emosi mulu gitu ya. Udah siap lah ya. Udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin hati saya gitu bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih Mbak? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan
setahu saya, yang saya pelajari dari keluarga saya nggak boleh menggugat, jadi menerima saja. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat tapi orangnya permisi, tahu diri gitu. Nih udah klarifikasi belum sih pihak sana dan udah minta maaf belum sih masalah yang kemarin ribut-ribut di IG, masalah transfer, masalah yang lainnya? Belum. Tapi rencananya kita akan menyampaikan seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Dewi sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, beliau sudah ikhlas. Sejauh ini belum kan berarti ya nih? Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi mas? Gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya, ya namanya manusia ya mas, aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai, tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya, ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh, kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya gitu. Tapi udah minta maaf langsung ke Mami atau terbuka nanti di media atau gimana? Mungkin akan terbuka di media. Yang saya minta dia terbuka di media dong. Ya paling kan diundang di podcast, diundang di acara-acara TV kan dapat duit. Ya paling nggak ngomong lah. Kalau memang aku salah, tanda tangan palsu kan ada pasalnya ya Bang Sandi. Iya saya salah gitu doang kok. Mas, aku tuh bukan orang yang nggak ngerti tentang dunia entertain. Temen aku banyak IO, memarkup itu tidak masalah gitu. Tapi ini suami sendiri gak ngomong sama aku gitu doang, gak ngomong, dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dilaksanakan kewajibannya gitu. Tapi menuntut aku memberikan haknya gitu. Tapi ada rencana nggak sih mungkin ketemu, pengen nggak mungkin duduk berdua? Butuh proses. Aku sakit lah, butuh proses. Aku bilang sama Bang Sandi, tabayun, banyak istighfar kata Bang Sandi. Iya, dipertemukan, belum mampu. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu, dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak mbak. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai.
Ini saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Mi katanya butuh waktu untuk ketemu. Emang kalau ngeliat Angga kenapa sih Mi? Tadi kan butuh waktu buat Sakit masih mas. Trauma ya? Terasa trauma atau gimana? Trauma aku masih trauma. Nih, tadi juga lucunya sempat setelah dia baca ikrar ya, talak, kan diwawancara sama anak. Nah, ini Mas Angga sendiri akhirnya mengungkapkan masa-masa perjuangan kalian berdua. Gitu, seperti kayak ada penyesalan sendiri di dirinya. Itu melihatnya gimana? Perjuangan? Iya, perjuangan kalian berdua. Dia bercerita itu. Ya, maksudnya mungkin dia menceritakan Momen awal kenalan. waktu lagi bahagia. Banyak pengorbanannya ketika mau menikahi Iya, Neng. maksudnya Banyak berjuang. bagaimana caranya meyakinkan Ya kan Mbak saya Neng? bukan perempuan murahan mas. Menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena ya Allah, saya cuman alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan-perjuangan, iya hidup butuh berjuang, Mbak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, gak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang. Mungkin bahkan sudah MM-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu dari tahun sebelum-sebelumnya pernikahan kami gitu. Jadi kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Karena aku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Pasti kan kalau perempuan-perempuan mbak-mbak juga ditemani sama suaminya atau ditemani sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya senang ditemani sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya, baik-baik aja. Gak ada yang gak bahagia mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana, kita bahagia aja, bahagia. Gak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Indul sama Mas Adam, kayak Mak Soima sama suaminya, nggak ada yang berjuang kayak gitu. Karena dia kenal aku sudah 20 tahun berkarir. Dari tahun berapa itu sudah? Dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya atau kalau nggak salah. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja dan dia masuk ke tim saya. Saya melihat ada kegigihan dia dalam bekerja, ya tidak ada salahnya. Gitu. Saya akhirnya ya menikah karena memang dianya juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangannya. Selebihnya saya bekerja dengan tim saya, dia menemani saya. Karena yang bekerja dan karena saya punya asisten, ada hairdo, ada make up, ada manajer lapangan, dan dia cuma menemani saya. Saya cuma butuh disupport. Mungkin maksud perjuangannya adalah itu. Tadi sempat Ajan dulu bentar. Cukup. ajan dulu Ajan bang. dulu sebentar bang. Udah main. Ini yang kerja nih di lapangan nih. Ada Kiom juga nih, Kiom nih yang kerja nih. Ngasih apa saya? Oh Bang Sandi. Ngasih makan, ngasih minum. Terus ya udah yang ngedealin lewat handphone kebetulan. Tapi kalau perjuangan Bang dari nol enggak ya? Karena Perjuangan dari nol. Dari 2002 dong. Aku dari 2002, saya hampir 20 tahun aku berkarir. 2017 aku sudah membintangi beberapa film dan juga sudah membintangi beberapa sinetron.
Ketemu sama dia di sinetron Centini. Selebihnya udah nggak ada sinetron lagi. Jadi perjuangannya seperti apa yang kamu maksud sayang? Saya Saya Biasa aja. Kan harus bisa ikhlas ya. Walaupun hatinya pedih. belum Nanti mau dicari-carikan jodoh sama Bang Sandi. Tapi nggak Hah? artinya nggak terlalu takut gak sih Mbak? Karakter maaf. ini belum wawancara, belum. Ajan maghrib angin. Ntar jawabannya beda kalau tanya lagi. Bang Sandi, Nanggi, pertanyaannya tajam. Ya, siap. iya. Di wawancara itu yang mereka ini yang berjasa dalam hidup saya. Pagi siang malam mereka kerja untuk saya, nemenin kemana. Nah ini nih yang patut pahlawan tanpa jasa itu kayak mereka ini. Besok naik gaji, Mas. Besok naik gaji. Naik gaji mah gampang, yang penting bonus buat mereka. Waduh. Amin. Langsung sumringah. Bonus hari ini cair. Bang Sandi. Nggak pengen nambah. Udah Ya, ya. oke. Nambah boleh. Yuk, ayo 5 Gi. menit ya, 5 menit ya. Ya, Lagi ya. buka puasa soalnya. Mami, ini kan berarti soal perjuangan tadi kan Mami itu kemarin itu kan yang kalau bisa dibilang yang bekerja mencari uang ini kan Mami ya. Dan dia sendiri sebenarnya tahu, tadi Mami bilang dia hanya menemani kemana-mana. Mami gimana rasanya? Udah capek berjuang sama ini nyari uang untuk keluarga, tapi ternyata kemarin Mundur lagi dari kemarin ke sana, orang udah ikhlas Kan talak. udah selesai. sedikit aja Mami kan kemarin udah Maksudnya kerja keras. berjuangnya dari Mas Angga itu dia tuh membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan beliau. Gimana caranya bisa berjuang mendapatkan Mbak Dewi itu gimana dia berjuang. Jadi Sedikit aja Mami kemarin kerja keras kan gitu mencari uang, kayak tadi ceritain kayak Mbak Ino sama Mas Adang itu manajernya suaminya, ini kan juga seperti itu. Gimana Mami sendiri ternyata udah capek-capek tapi malah ditinggalkan Diselingkuhin lagi gitu ya, Maya. gitu. Ya nggak apa-apa, mau diselingkuhin, mau ditipu, mau diselingkuhin, terserah lah ya. Buat saya Allah pasti akan mengirimkan orang-orang yang terbaik sesuai dengan saya. Kalau saya jadi, insya Allah saya nggak suka selingkuh, saya nggak suka main-main cowok atau nggak suka nipu cowok, saya pasti dapet cowok yang baik untuk saya. Tapi sebaliknya kalau saya tukang selingkuh atau saya suka nipu cowok, ya pasti saya akan dapat laki-laki penipu, tukang selingkuh gitu. Kan yang dilihat dalam sebuah cerita kehidupan itu kan endingnya, Mbak. Dan saat ini aku lagi menjalani perjalanan yang belum tahu endingnya kapan. Nah, jadi buat aku doakan aja yang baik-baik untuk aku. Yang lalu sudah berlalu, kita tutup buku menuju masa depan. Kalau memang Mas Angga kepingin bersilaturahmi, berteman, berkawan baik, ya monggo silakan. Ya paling tadi nanti ada Bang Sandi. Karena kalau nggak ada Bang Sandi, aku belum bisa kontrol diri aku untuk sementara waktu ini. Tapi mungkin nggak rasa nggak sih ketika maaf ini kan udah 3 kali ya, apa namanya mengalami proses seperti ini. Ada nggak sih kadang kayak ya Allah kenapa gini lagi sih endingnya gitu, dan mungkin menimbulkan trauma untuk Mami sendiri. Kalau trauma sih, aku nggak ngerti trauma itu kayak gimana. Tapi mungkin aku lebih agak anyep gitu ya ke hubungan kayaknya. Maksudnya itu setiap kali ada cowok yang ngajakin, Mati rasa gitu. dibilang mati rasa sih enggak juga. Pasti ada gimana ya, mungkin kayak bener nggak nih cowok, entar jangan-jangan mau duitnya doang, entar jangan-jangan kepengen tenar doang kayak gitu. Entar justru aku cari lelaki yang udah deh sembunyi-sembunyi aja yuk gitu. Jadi diem-diem aja dulu, nanti kalau udah nikah baru kita bisa publish gitu. Kan waktu sama Angga juga gitu, diem-diem. Enggak, Iya kan nggak tahu udah nikah aja kan. enggak Mas, masih kemana-mana bareng. Ya kan nggak ketahuan. Enggak Mas, ketahuan itu. Nikahnya nggak ketahuan, Iya. menang-menang ya Mas. Tapi nggak ada rasa trauma punya. Enggak lah, mengalir aja Mbak. Kalau trauma sih aku nggak ngerti trauma itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan mengalir, mungkin iya mengalir. Jadi ya nggak tahu nih Bang Sandi nanti mau kenalin katanya. Ada rencana Bang buat kenalin. Teman-temannya kan banyak nih Bang. kenalin mah udah banyak. Teman-teman semua udah dikenalin. Tapi rata-rata aku sibuk terus. Tinggal kembali ke beliau lah.
Udah buka hati belum Mbak DP? Langsung buka hati Aku ya. kerja, Mbak bayangin ya, aku Senin sampai Jumat kerja pagi, malamnya ngejuri. Besok sampai Bang Sandi, ayo Mbak Neng sama Mbak Eka, ayo mau jalan ini, mau ketemu sama ini supaya Mbak Neng terhibur gini-gini. Bang Sandi ngejuri, Bang Sandi syuting ini, Bang Sandi terus kata Bang Sandi, terus kapan nanti ketemu jodohnya, ntar dulu nih Bang Sandi. Bukan gimana, maksudnya mungkin butuh waktu kali ya. Ini kan bisa dikatakan udah selesai lah semuanya gitu kan. Permasalahan semuanya juga udah kelar. Amin. Cuma kepengen liburan karena udah pusing banget dengan semua aktivitas juga permasalahan. Aku liburan sendiri kesepian, Mbak. Untuk apa? Ajak kita. Aku mending kerja aja. Kalau kerja nih aku bisa lupa. Oh ya kerja, ada lagi kerja. Jadi udah capek aku tidur. Kerja lagi capek aku tidur gitu. Jadi liburan itu mungkin ya hanya orang tuaku aja, kan saya tinggal ibu satu-satunya. Jadi cuma ibu mami aja deh mau liburan kemana. Kalau aku nggak bisa, aku liburan sama pasangan dong. Kalau liburan kayaknya gimana ya? Kan kalau liburan tuh aku kan butuh dipeluk. Nggak enak lah kalau liburan sendirian. Ya Bang Sandi ya, bukan pasti kan kalau liburan kan di luar negeri atau di mana coba sendiri mau ngapain, mau belanja ini belanja itu, percuma punya segala sesuatunya tapi nggak ada. Saya tuh cuma butuh kasih sayang aja. Saya kan bilang semuanya sudah saya dapat, saya cuma butuh kasih sayang, pengertian, merasa gimana sih, susah ya ngomongnya ya, seperti itu yang pingin aku tuh kayak gitu loh. Jadi kalau kita flashback yang dulu juga, apa sih yang gak aku kasih buat kamu Angga gitu loh. Semua udah aku kasih apa yang kamu mau. Cuma butuh kejujuran, kasih sayang, itu doang, keterbukaan. Udah nggak muluk-muluk Mbak. Kalau mau lihat flashback kemarin jejak digital itu kejam. Saya pagi siang malam tuh kerja, mainnya kapan? Saya cuma butuh dipijet-pijet, bohongan aja, pijet-pijet terus kemana, gitu loh. Ini kan enggak, pulang kerja suami di mana, istri di mana. Udah deh mending gini deh. Mami mungkin termasuk dengan mobil yang kemarin sempat dikasih hadiah. Ya. Itu beli untuk ulang tahun atau apa? Ulang tahun kan bulan Oktober ini kan ulang tahun dia, tanggal 4. Nasibnya gimana tuh yang jadi? Masih terparkir dalam mobil. Giveaway. Itu apa ya, itu kan seharga bayaran ke Bang Sandi. Wow. Gede lah beliaunya ini, dan macam-macam. 3 miliar ya nih? Hah? 3 miliar. Ya kurang lebih segitu. Berarti besok dikirim ke garasi. Amin. Mami itu nanti dipakai pribadi atau memang Mami mau ya udah hibahin aja untuk Mas Angganya karena kan udah dibeli aja. Nggak terima ya. Enggak lah, nanti saya lagi tunggu cowok siapa nanti yang bisa naikin mobil itu deh. Karena saya nggak mungkin gini, saya bukan nggak bisa nyetir, saya nggak mungkin, kan saya udah kerja udah capek. Jadi ya udah biarkan, lagian juga kalau kayak gitu-gitu itu kan tugasnya laki-laki ya Pak. Itu mobil di rumah udah saya taruh di Jember beberapa bagian, di Jember bukan apa, untuk apa juga gitu loh. Karena saya nggak ada yang di rumah, nggak ada yang ngurusin, semua nggak ada yang ngurusin. Saya perempuan sendiri. Berarti nggak dikasih karena udah keburu cerai gitu? Iya, keburu digugat saya aja. Kan jadi itu sudah berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan. Saya udah pesan inden itu 4 bulanan. Jadi pas datang tiba-tiba udah digugat, ya pas udah digugat pas hari Senin. Ya. Oke. Terakhir, Mami ada nggak sih Terakhirnya dia. aset atas nama Akhirnya dia belum yang lain. Enggak ada. atas nama Angga nggak Nggak ada ada. aset satupun? Aset enggak, karena kalau beli misalkan mau motor, mau apa, mau barang-barang mewah atas nama dia. Kalau saya beli. Jadi saya nggak pernah. Jadi gak usah khawatir kalau kamu pasangan sama saya akan beliin sesuai namamu sayang. Jadi kalau misalkan kita pisah nggak akan mungkin ada harta gonong gini, karena namamu, namaku. Nih mungkin apa sih yang bikin Mami tuh kerja siang malam terus sekarang ditambah jualan berlian juga, jualan tas juga, mungkin apa sih yang dicari Mas? Tujuannya apa sih nih? Kayaknya Mami udah punya semuanya gitu. Buat apa lagi sih kerja? Aku menyibukkan diri aku Mbak. Betul. Kalau nggak gitu aku nanti bisa datang ke tempat dugem nggak jelas, bisa kumpul sama orang-orang yang nggak bermanfaat. Kan kalau mau niat kayak gitu temanku banyak. Ayo nongkrong ke sini dong, ayo kita belanja ke sini yuk, ayo kita untuk apa gitu. Aku mending duduk kerja dapat duit. Nah aku bisa membantu keluargaku yang lain yang memang membutuhkan.
Kan masa depan Gegep ada di tangan aku. Anakku tinggal 1. Insya Allah kalau aku punya suami, aku planning punya anak. Kalau kemarin nggak punya anak bukan karena apa? Wah, aku berantem terus. Nah, aku buka nih sekarang ya. Aku berantem terus dari dulu. Bang Sandi tahu. Jadi kata Bang Sandi, ya udah mau nggak mau aku tunda dulu. Bukan nggak mau pengen punya anak. Kasihan. Nah, ini sekarang Gegep pingin kayak Mas Isra. Jadi kan aku harus punya duit kayak Bang Sandi. Masya Allah. Nah, kan gimana coba? Kan nggak ada bapaknya kan, jadi mesti aku yang kerja buat anaknya. Ya, tapi nggak mikirin kesehatan atau pagi siang malam ada mulu di mana-mana gitu. Ya kan aku sudah tidur istirahat. Kalau tidur istirahat Mbak, kalau sakit, kalau capek fisik itu ada obatnya, istirahat sudah cukup. Kalau sakit hati Mbak nggak ada obatnya kan. Jadi kalau aku yang penting hatinya nggak sakit aja, aku bisa kerja di mana aja. Apalagi sih yang mau dicapai sama Mami sendiri mungkin semuanya udah punya. Justru mungkin semuanya sudah punya, sama Allah diuji pasangan. Jadi ya mungkin ya pelan-pelan sabar, nanti akan datang pangeran. Mi, Fit IG masih ada transferan nggak ada rencana untuk dihapus karena katanya udah maafkan. Yang IG? transferan iya di IG Fit IG masih ada tuh bukti transferan yang Kan dia mana. belum ngomong secara ini kan. Dikasih waktu berapa lama jadinya nih? Berapa lama? 24 jam Emang kali kenapa kalau nggak dihapus? Ya maksudnya saya nanya aja gitu Mi. Kalau nggak dihapus kenapa? Kan setidaknya biar aku inget sama Budianto. Nih dari mana sih Mami tahu Budianto itu adalah Mas Angga? Mungkin apa memang Mungkin boleh cerita nggak sih Mi soal Budianto itu ya? Siapakah ini Budianto gitu kan? Kronologisnya mundur lagi. Intinya aku sudah memaafkan semuanya. Allah sudah kasih rezeki yang luar biasa buat aku. Yang hilang uangnya aku anggap itu sedekah. Dan yang sudah sekarang kita menatap ke depan. Mau Budianto, mau Budiono, nggak apa-apa. Yang penting buat aku sekarang, aku enjoy dengan hidup aku. Aku lagi cari pasangan. Nanti aku sama Bang Sandi. Dapat program baru ya? Alhamdulillah ada program baru lah aku dikasih. Allah terima kasih. Terus kemudian Bang Sandi bilang nanti katanya Bang Sandi di ACC biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dikontrol nggak sih sama orang tua jadinya nih kalau sendiri lagi? Dikontrol. Sama mama iya. Yang kontrol saya sekarang malah Bang Sandi. Kan saya nggak punya keluarga. Keluarga saya di Jember semua. Jadi sudah sama keluarga masing-masing. Saya di Jakarta cuma punya Bang Sandi, Mbak Eka. Udah kemana-mana sama Bang Sandi, Mbak Eka, atau Bang Sandi, Abi Ramzi, Mas Gun, Aa Gun, sama satunya lagi itu yang Bang Okan. Udah gitu doang. Kalau ini ada Mbak Ane mau kemana ini? Jadi aku tuh nggak berani kumpul sama yang lain gitu karena mungkin karena aku terlalu banyak masa lalu yang nggak enak dari segi pertemanan juga. Jadi aku ya lebih baik mundur tapi untuk yang terbaik dalam hidup aku. Jadi kemana-mana aku sama Bang Sandi. Aku nggak berani sendiri. Ketemu sama siapapun nggak mau ngapain itu mesti sama Bang Sandi. Kalau nggak sama Bang Sandi aku takut. Paling kalau keluar paling ya ke food hall atau maksudnya ke supermarket gitu doang. Keluarnya nggak pernah kemana-mana. takut dalam arti apa mungkin? Kebanyakan pertemanan pun juga aku dimanfaatin Mbak. Gitu. Jadi aku mendingan sama Bang Sandi aja. Kalau sama Bang Sandi kan nggak. Kalau sama Bang Sandi kan ibaratnya kan Bang Sandi, Mbak Eka, maksudnya udah kerja sama keluargaku dan udah dapet titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi otomatis aku pun juga tenang batinnya gitu. Dari Mami nih ya? Dari Mami. Ya udah jadi aku tenang. Kalau yang lain kan belum ada titipan dari orang tuaku. Ini aja suami sendiri aja begini sama aku. Gimana yang lain gitu loh. Mas jangan tidur. Enggak tidur. Oke. Terima kasih. Tanggapan dari Gegep kan dukungan Gegep dukungan buat Gegep Mami. seperti apa? Karena kan baru punya anak, baru punya ayah terus akhirnya pergi lagi gimana? Oh ya. Kemarin aku sudah telepon sama missnya Bang Sandi. Temennya bilang gini, wih punya papa 3. Digituin sama temennya. Langsung telepon dong sama missnya. Miss, itu temennya ada yang bilang gitu. Gimana ya caranya supaya Gegep itu tidak mendapatkan omongan seperti itu. Jadi Gegepnya telepon sama aku. Mama, aku dibilang begini sama teman aku. Sayang kamu sudah tahu kan kejadiannya seperti apa? Iya mama, pokoknya mama nggak perlu khawatir ya. Menurut aku, papa itu adalah yang tulus sama mama. Jadi walaupun mama nikah berkali-kali, kalau itu nggak tulus sama mama itu bukan papa Gegep, dia jawabannya gitu.
Jadi alhamdulillah anakku tiba-tiba ngomong kayak gitu Mas sama aku. Jadi kekuatan juga ya? iya ada kekuatan. Jadi aku merasa ya Allah, aku kayak nggak tahu anakku tuh dewasa belum waktunya gitu. Sudah dapat jawaban sendiri. Jadi sebelum aku kasih tahu anakku ya kayak gitu. Jadi aku udah telepon sama missnya bahwa ada temennya yang bilang, "Cie, papanya sampai 3," kayak gitu. Jadi sampai anakku akhirnya kayaknya dia itu nggak rela aku digituin gitu. Akhirnya dia telepon aku, malah dia kasih tenang sama aku. Itu yang membuat aku bangga sama anakku.